Pelatih Persebaya, Paul Munster, membawa kabar baik bahwa kondisi dua pemainnya, Francisco Rivera dan Tony Firmansyah, mulai pulih dari cedera. Kabar ini menjadi angin segar bagi Persebaya menjelang laga melawan PSS Sleman di Stadion Maguwo Harjo pada Sabtu, tanggal 11 Januari tahun 2025. Rivera, yang absen saat menghadapi Bali United, tanggal 28 Desember tahun 2024, kini sudah ikut latihan meski masih terpisah dari tim utama. Sedangkan Tony Firmansyah sudah berlatih penuh bersama tim di lapangan Tor, Surabaya, pada Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025. Tony bagus, Rivera sekarang sudah mulai bisa jogging, situasi bagus, kata Paul Munster. Tony Firmansyah mengalami cedera saat menghadapi Bali United. Di laga tersebut ia harus ditandu keluar lapangan. Tony bagus, tidak ada masalah, tegas pelatih 42 tahun itu. Paul Munster menegaskan bahwa Francisco Rivera membutuhkan waktu lebih lama untuk pulih sepenuhnya. Pelatih asal Irlandia Utara itu tak ingin memaksakan Rivera bermain jika belum mencapai kondisi 100%, termasuk dalam laga melawan PSS Sleman. Munster mengambil pelajaran dari kasus Hidayat dan tak ingin risiko serupa menimpa Rivera, karena dampaknya bisa sangat serius. Jika terburu-buru akan mendapatkan masalah baru, jadi kami ingin benar-benar 100% untuk Rivera, tutur Paul Munster. Apalagi kompetisi masih menyisakan 17 laga, masih cukup waktu dikatakan Paul Munster untuk pemulihan Rivera. Dia tidak boleh mengalami masalah, karena Rivera pemain penting untuk saya, pungkas Paul Munster. Persebaya Surabaya tengah dikaitkan dengan bek Brasil, Casio Skate, sebagai kandidat duet baru Slavko Damjanovic di jantung pertahanan. Dengan dua kuota pemain asing tersisa, Persebaya berpeluang memperkuat lini belakang, terutama jelang putaran kedua Liga 1 2024/2025. Selama putaran pertama, duet Slavko Damjanovic dan Kadek Raditya tampil solid tanpa cedera atau akumulasi kartu. Namun, risiko di paruh kedua musim membuat tambahan bek asing menjadi kebutuhan penting. Casio Skate, ex Malut United, menjadi opsi potensial. Ia kini berstatus bebas transfer setelah dilepas klubnya karena alasan keluarga dan kebutuhan fasilitas. Kehadiran Casio dapat memperkuat pertahanan Persebaya, bersaing dengan klub besar seperti Persib Bandung, Persija Jakarta, dan Arema FC yang memiliki lebih dari satu bek asing. Meski sebelumnya sempat dikaitkan dengan Renan Alvis, Persebaya tak perlu khawatir karena masih banyak bek asing berkualitas yang tersedia. Saya harus kembali ke Portugal bersama keluarga. Anak saya memiliki masalah kesehatan sehingga kami sekeluarga harus tinggal di kota yang memiliki fasilitas rumah sakit internasional, kata Casio Skate dari laman resmi Liga Indonesia Baru. Persebaya Surabaya berpeluang besar merekrut Casio Skate sebagai tandem Slavko Damjanovic di jantung pertahanan. Penampilan impresif Casio bersama Malut United, dengan catatan 14 laga, 1.215 menit bermain, dan 1 gol di Liga 1 2024/2025, menunjukkan ia memiliki kualitas untuk memperkuat lini belakang bajul ijo. Casio, bek asal Brasil kelahiran tanggal 3 Juni tahun 1994, memiliki pengalaman bermain di berbagai negara, termasuk Portugal, Thailand, dan Armenia. Ia sukses membantu SC Farense promosi ke divisi utama Portugal, meraih gelar Piala Thailand bersama BG Pathum United, dan memenangkan Piala Armenia bersama FC Ararat. Bergabung dengan Malut United pada Juli tahun 2024, Casio menjadi pilar penting dengan keunggulan postur 1,86 meter, kaki kiri yang kuat, dan kemampuan duel udara. Jika resmi digaet, ia diprediksi tak akan kesulitan beradaptasi dengan gaya permainan Persebaya.
Kini, menarik dinantikan apakah Bajul Ijo akan memanfaatkan bursa transfer putaran kedua untuk mengamankan jasanya. Bek Persebaya Surabaya, Kadek Raditya Maheswara, menyatakan siap bersaing dengan pemain baru di posisi yang sama jika manajemen mendatangkannya untuk putaran kedua BRI Liga 1 Indonesia. Pastinya kami akan bersaing sehat, saya support dan saya juga justru senang ada teman baru, kata Kadek setelah latihan tim di lapangan Tor Surabaya. Menurut Kadek, jika memang ada pemain baru di posisi bek tengah justru bisa saling memberi dukungan positif untuk bisa meraih performa puncak. Saya bisa saling bicara bagaimana kelebihan dan kekurangan, dan saya bisa belajar juga dari dia, ucapnya. Dia juga siap untuk membantu pemain baru tersebut agar bisa beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan gaya permainan Persebaya. Kami siap support, biar mereka bisa beradaptasi dan lebih nyaman di sini, Persebaya, kata Kadek. Hal tersebut dilakukannya karena pemain baru tersebut juga akan membantu tim dalam meraih kesuksesan pada kompetisi Liga 1. Kami support mereka, karena jelas itu mereka datang untuk membantu kami dengan menambal apa yang jadi kekurangan kami, tuturnya. Pelatih Persebaya Surabaya, Paul Munster, memastikan timnya akan mendatangkan pemain baru, baik asing maupun lokal, untuk menghadapi putaran kedua. Persebaya masih memiliki 2 slot pemain asing, setelah hanya memanfaatkan 6 dari maksimal 8 kuota pada putaran pertama. Saya cukup intens bicara dengan manajemen tentang pemain baru dan terus mengalami perkembangan. Tinggal menunggu proses final, kata Paul Munster, Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025. Paul Munster enggan membocorkan nama atau posisi pemain baru yang akan direkrut Persebaya. Namun, sejumlah nama pemain asing seperti Christian Rontini, Vitor Barata, Renan Alvis, dan Juci Lupeta santer dikaitkan. Di sisi lain, pemain lokal yang dirumorkan adalah Stefano Lillipali dan talenta muda Ihsan Baihaqi. Sosok pemain baru ini bagus, asing maupun lokal. Tapi sebelum 100% deal, saya tidak bisa berbicara secara detail tentang posisi pemain. Jadi sekarang saya tidak mau menyampaikan, ujarnya. Persebaya tampil impresif di putaran pertama Liga 1, sempat memuncaki klasemen selama 8 pekan sebelum finish di peringkat kedua di bawah Persib. Dari 17 laga, Persebaya mencatat 11 kemenangan, 4 hasil imbang, dan 2 kekalahan dari Persib Bandung dan Bali United. Bajul Ijo mencetak 22 gol dan kebobolan 13 gol, jauh lebih baik dibanding musim lalu yang hanya menutup putaran pertama di peringkat 11. Kami akan fokus pada putaran kedua, kami masih punya poin bagus 37 poin, tetapi kami harus terus berusaha lebih baik, pungkas Paul Munster.